Hai guys, selamat datang di Coach Potato. Berhubung ini adalah video perdana dari Coach Potato, gue ucapin selamat datang. Dan terima kasih juga untuk yang udah ngeklik video ini. Jangan lupa subscribe-nya ya. Layaknya awal dari sebuah pertemuan, gak asik nih kalau kita belum kenalan. Kenalkan, gua Koko. Gue bersama Coach Potato akan membahas film-film hype yang sangat sayang untuk kalian lewatkan guys. So, stay tune. Nah, ngomong-ngomong soal baru kenal nih guys. Kira-kira ngeri gak sih kalau ternyata orang yang baru kita kenal nih terlihat seperti orang baik pada umumnya, namun ternyata ia merupakan seorang serial killer yang terkenal sadis, bengis, dan jago memanipulasi para korbannya guys. Ngeri banget gak sih? Kira-kira menurut kalian ada gak sih peristiwa dan kejadian seperti itu? Ternyata jawabannya ada guys. Nah itu dia, Coach Potato pada hari ini akan membahas salah satu film berjudul Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Gua tahu judulnya panjang banget dan susah banget untuk dibaca. Gue juga susah bacanya, tapi percaya deh, film ini gak serumit judulnya, namun asik banget untuk diikutin. So, let's get into the movie. Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Film ini merupakan film garapan sutradara ternama yaitu Joe Berlinger. Film ini dirilis pada tahun 2019 guys. Film yang cukup baru ya. Film bergenre biographical crime atau film biografi kriminal. Film ini dibintangi oleh aktor dan artis ternama. Sebut saja aktor utamanya yaitu Zac Efron. Hayu, ciwi-ciwi dan uhuti-uhuti. Siapa sih yang gak kenal seorang Zac Efron ya kan? Zac Efron merupakan idola kaum wanita saat ia memainkan film High School Musical dan didampingi oleh Lily Collins sebagai Liz Kendall. Film ini diangkat dari kisah nyata seorang serial killer bernama Ted Bundy. Hayo, gue yakin kok mayoritas dari kalian tuh tahu siapa Ted Bundy ini. Jujur, gue pribadi pun tahu kasusnya Ted Bundy dan gue lumayan ngikutin kasusnya ya, walaupun kasusnya udah lama. Film ini berlatar belakang di King County, Washington DC pada tahun 1974 yang menceritakan perjalanan seorang Ted Bundy yang pada awalnya merupakan mahasiswa jurusan hukum biasa guys. Namun ia bertransformasi menjadi seorang serial killer yang sadis dan sangat bengis guys. Namun yang sangat unik dari seorang serial killer bernama Ted Bundy ini ialah semua korban-korbannya guys, semua ya, bukan mayoritas. Semua dari korban-korbannya ialah wanita-wanita cantik guys. Wanita-wanita cantik guys. This is all gonna end. It's only gonna end with the truth. Joe Berlinger sebagai sutradara menurut gue sangat berhasil membolak-balikan perspektif para penonton, dimana gue sebagai penonton pribadi itu tahu banget kasus Ted Bundy dan tahu sebagaimana brutalnya dia. Namun akibat kelihayan Joe Berlinger dalam menggarap film ini, gue bahkan dalam paruh pertama hingga pertengahan film ini menganggap si Ted Bundy ini sebagai protagonis guys, sebagai mahasiswa hukum biasa. Itu cukup spesial sih menurut gue dari seorang Joe Berlinger bisa menggarap film seunik ini. Nah, yang menarik dari film ini yaitu petualangan romantik atau petualangan cinta dari seorang Ted Bundy nih, dimana ia memiliki love interest bernama Liz Kendall. Iya guys, ia mempunyai seorang kekasih. Nah, yang cukup menarik yaitu sebenarnya kan si Ted Bundy ini
kerjaannya membunuh wanita cantik ya kan? Tapi di satu sisi dia itu mempunyai pacar dan kekasihnya ini wanita cantik juga. Namun ia tidak pernah melukai Liz Kendall. Itu menurut gua pribadi itu poin yang unik sih, dimana di satu sisi dia membunuh wanita cantik, namun di satu sisi dia menjaga dan menyayangi seorang Liz Kendall gitu yang notabene adalah wanita. Jadi sebenarnya Ted Bundy itu adalah psikopat yang bucin dia guys. Kalau kalian nggak percaya, tonton aja sendiri dan buktikan. Langsung saja kita masuk ke segmen apa yang Coach Potato suka dan apa yang Coach Potato tidak suka. Nah, yang pertama, gua sangat-sangat suka penggambaran Ted Bundy di film ini, dimana menurut gua Zac Efron itu sukses sekali membawakan sebuah tokoh yang dia berwibawa, chemistry, pintar, dan terlihat seperti pria yang baik. Namun di sisi lain, kontrasnya yaitu dia merupakan pembunuh berantai yang sangat sadis. Menurut gue sangat berhasil. Nah, hal lain yang gue suka dari film ini yaitu beberapa scene dalam film tersebut, yaitu ada scene pengadilan. Nah, di sini tuh sebenarnya ada beberapa scene pengadilan guys, cuman ada satu scene yang gue suka banget dan menurut gue itu epic banget. Itu di nungguin ya, pokoknya kalian nonton sendiri deh. Gue yakin kalian bakal impress sama setiap scene pengadilan yang ada. Pokoknya scene itu tuh nunjukin kepintaran, bagaimana jeniusnya Ted Bundy itu dalam berargumen bahkan dengan pengacara dan jaksa hukum nasional guys. Kelebihan lain dari film ini yang gue suka adalah yaitu kejeniusan seorang Joe Berlinger sebagai sutradara untuk memanfaatkan materi dan bahan yang ia miliki. Begini guys, menurut gua film ini tuh lebih dari cukup untuk bisa membawa ke arah genre thriller dan slasher gitu loh guys. Seperti anggap saja kita ambil contoh ke arah Saw, bisa banget karena di sini Ted Bundy itu melakukan pembunuhan yang cukup brutal dan cukup sadis. Atau mungkin ke Hostel ya kan, yang film sadis lainnya sangat bisa. Namun di sini seorang Joe Berlinger lebih memilih perspektif yang menurut gue sedikit banget orang yang bakal mikir ke arah perspektif sana, yaitu perspektif humanity atau humanisnya dari seorang serial killer tersebut, dimana Joe Berlinger itu mengangkat sisi kemanusiaan dari seorang serial killer, di mana Ted Bundy itu masih bisa merasakan rasanya kasih sayang, masih bisa merasakan rasanya jatuh cinta, masih bisa merasakan bagaimana ia bersedih ya kan. Itu tuh pokoknya menurut gua perspektif yang sangat unik dan sangat langka dalam sebuah film serial killer ya. Nah, dibalik kelebihan sebuah film pasti ada kekurangannya kan guys, karena nggak ada film yang sempurna guys. Kekurangan film ini menurut gue secara pribadi yaitu ada beberapa kasus ya kan, ada beberapa kasus pembunuhan yang tidak disebutkan, karena menurut gue di sini gue catat hanya ada 3-4 kasus pembunuhan yang dijelaskan, sedangkan dalam faktanya Ted Bundy itu jauh dari angka tersebut, melebihi angka tersebut. Yang menurut gue itu banyak kasus-kasus lain yang mungkin bisa diangkat dan memperjelas siapa itu Ted Bundy ya kan. Sebenarnya gue pribadi mengerti kenapa ya hanya 3 dan 4 gitu yang diangkat kasusnya. Itu karena alasan durasi. Karena FYI apabila film tersebut atau sebuah film membuat durasi lebih dari 2 jam ya kan, itu akan kemungkinan besar menurunkan income atau pendapatan film tersebut karena jam tayang di bioskop semakin sedikit gitu. Jadi menurut gue ini kekurangan yang masih bisa toleransi, fine-fine aja lah, tidak mengganggu kespesialan atau kenikmatan dalam menonton film ini. Kekurangan selanjutnya yaitu adalah sebenarnya film ini itu diangkat dari kisah Ted Bundy ya, namun berdasarkan buku yang ditulis oleh siapa ayo? Bukan oleh Ted Bundy guys, oleh Liz Kendall aka bucinnya Ted Bundy. Betul sekali. Jadi film ini itu berdasarkan buku dari Liz Kendall itu sendiri.
Dimana menurut gua seharusnya film ini bisa menggali perspektif lebih ya dari seorang Liz Kendall, karena menurut gua udah oke ya kan Liz Kendall, cuman masih bisa digali lebih gitu. Dan menurut gua lumayan tertutupi oleh performa Zac Efron sebagai Ted Bundy ya, jadi kayak ya kita masih bisa menikmati gitu alur ceritanya. So itu aja sih kekurangan dan kelebihannya. So kita masuk ke segmen terakhir, yaitu segmen rating atau penilaian. Kelihayan Joe Berlinger sebagai sutradara, chemistry apik dari Zac Efron dan Lily Collins sebagai Ted Bundy dan Liz Kendall, ditambah sinematografi yang apik, skrip yang menurut gue oke banget ya kan, terus semua pemeran dan casting yang oke dan sangat cocok, itu menjadi poin lebih dalam film ini. Dimana jujur guys, gue secara pribadi bukan penggemar berat dari film bergenre biografi. Disclaimer ya, setiap genre itu pasti ada pencinta filmnya masing-masing. Namun untuk film biografi gue tidak terlalu mengikuti. Namun dalam film biografi satu ini, gue sangat-sangat bisa mengikuti alur ceritanya, santai, nyaman, dan mudah untuk dipahami. Dan itu gue jujur impress sih, karena menurut gue ini adalah film biografi terbaik yang pernah gue tonton. Pendapat pribadi. Nah, selain itu ada beberapa scene yang menurut gue cukup memorable atau ya cukup terngiang-ngiang lah di pikiran gue. Ya sebut saja scene pengadilan, lalu scene ketika ibu Ted Bundy itu bertemu dengan dia, dan yang terakhir itu pokoknya scene ketika Liz dan Ted Bundy itu bertemu terakhir kali, itu epic dan ya cukup menyedihkan sih. Jadi menurut gua ini film oke banget. Kita balik lagi ratingnya, itu gua kasih penilaiannya 8 dari 10 guys. Gila gak sih, film biografi gua kasih nilai 8 dari 10. Kenapa? Karena menurut gue itu ceritanya udah oke banget, case-nya udah oke banget, ditambah sutradara yang kece banget kan. Pokoknya sangat recommended, gue rekomendasiin para potato di luar sana untuk nonton film ini. Setelah kalian nonton, jangan lupa komen di bawah bagaimana impress kalian, bagaimana rating yang kalian berikan untuk film ini. Dan untuk yang udah nonton, silahkan juga nggak apa-apa komen di bawah, kasih tahu ratingnya berapa. Tapi ingat, jangan spoiler ya guys. Oke? So, kita udah di akhir video ini. Seperti YouTuber-YouTuber lainnya guys, don't forget to like, share, subscribe. So, see you in another video. Goodbye.